Pemirsa, isak tangis pecah saat jenazah Nuryati, salah satu korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, tiba di rumah duka di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat Selasa dini hari. Nuryati meninggal dunia saat hendak menengok anaknya di Bekasi, Jawa Barat bersama dua anak kembarnya dan seorang keponakan yang berhasil selamat dari maut. Tangis keluarga seketika pecah saat melihat jasad Nuryati, wanita berusia 60 tahun, dibawa pulang ke rumah duka di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa dini hari. Wanita malang itu merupakan salah satu korban meninggal dunia dalam insiden kecelakaan kereta yang melibatkan kereta jarak jauh dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Menurut suami korban, sang istri sedang dalam perjalanan menuju perumahan Sukatani, Bekasi, Jawa Barat untuk menengok anaknya sekaligus mempersiapkan rencana hajatan keluarga. Naas, saat hendak turun dari kereta, korban diduga terdorong oleh penumpang lain yang berdesakan hingga terjatuh ke area perlintasan. Korban mengalami pendarahan hebat pada kepala hingga nyawanya tak tertolong. Duduk di tempat anak-anak dari kereta turun, yaitu udah jadi ketabrakan turun. Yang anak-anak yang lain udah berada turun, ibu kedengaran suaranya jeder kencang gitu, kemudian jatuh. Jatuh di dalam kereta? Jatuh di luar kereta setelah turun. Setelah turun ya? Iya, setelah turun dia jatuh. Dia ada pendarahan di sini tadi, hasil otopsi dari dokter tuh. Berarti jatuhnya di peron ya Pak? Gitu. Di area Lintasan. Oh, lintasan kereta. Iya, lintasan kereta. Jadi terpental atau memang jatuh? Kayaknya sih karena orang penumpang banyak, dorong-dorongan. Jadi kedorong sama penumpang-penumpang yang lain gitu. Beruntung, dua anak kembar dan satu keponakan yang turut serta dalam rombongan berhasil selamat. Mereka diketahui sudah turun terlebih dahulu sebelum insiden maut tersebut terjadi. Jenazah korban rencananya dimakamkan hari ini di TPU Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Rizky Nur Muhammad, Metro TV. Pemirsa, Nuryati, salah satu korban laka KRL dengan kereta api jarak jauh telah dimakamkan. Pemakaman dilaksanakan di TPU Karet Bifak Selasa siang. Saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Indira Pramesti dari rumah duka. Indira, bagaimana situasi saat ini di rumah duka dan seperti apa respons dari keluarga atas insiden yang terjadi? Baik, selamat sore Sylvia dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari rumah duka dari Ibu Nuryati, salah satu korban laka kereta KRL dengan kereta api jarak jauh yang terjadi di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, di mana di antara 15 korban yang meninggal, Ibu Nuryati menjadi salah satunya yang menutup usia pada usia 63 tahun. Dan saat ini saya melaporkan langsung dari rumah duka, di mana memang di rumah duka ini sendiri keluarga baru saja kembali dari acara pemakaman yang diadakan di TPU Karet Bifak dan saat ini sedang beristirahat, namun memang masih terdapat beberapa tamu yang datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Dan memang dikabarkan sebelumnya jenazah dari Ibu Nuryati sendiri tiba di rumah duka pada Selasa dini hari dan kemudian dilakukan pemandian jenazah pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat tadi pagi dan kemudian dilanjutkan dengan sholat jenazah pada 11:45 waktu Indonesia Barat dan juga kemudian dimakamkan setelah zuhur di TPU Karet Bifak. Dan memang saat kejadian perlu diketahui bahwa Ibu Nuryati naik KRL menuju ke arah Cikarang bersama satu anak dan satu cucunya dan menggunakan gerbong campuran yang berada tidak jauh dari gerbong paling belakang dari KRL yang sedang standby yang tertabrak oleh kereta api jarak jauh KA Bromo Anggrek. Dan namun memang ketika di stasiun Bekasi Timur terjadi tabrakan dan juga salah satunya gerbong dari Ibu Nuryati, anak dan juga cucunya mengalami goncangan yang cukup besar sehingga syok terjadi ketika kejadian di mana banyak penumpang yang berlari untuk menyelamatkan diri, di mana cucu berhasil diselamatkan melalui sela jendela yang dibuka secara paksa, sedangkan Ibu Nuryati dan juga anaknya keluar melalui pintu yang terbuka dengan pintu emergensi. Dan walaupun begitu Ibu Nuryati sempat dikabarkan jatuh karena memang sesak juga
dorong-dorongan ketika keluar dari rangkaian kereta, sehingga terjadi cedera dan juga terjadi pendarahan, sehingga ketika diamankan menuju ke rumah sakit bersama anak dan juga cucunya, Ibu Nuryati menutup mata ketika dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Dan memang hingga saat ini keluarga tentunya masih terpukul, di mana anak dari Ibu Nuryati yang turut ikut di dalam kereta tersebut hingga saat ini masih terpukul dan juga cukup mengalami trauma akibat kecelakaan tersebut. Kembali ke studio, Sylvia. Indira Pramesti, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.